Saya, Muhammad Farhan, bersama Partai Nasdem, berjuang untuk kemakmuran dan kesejahteraan. Ya, dan sudah hadir di Mata Najwa presenter kondang Muhammad Farhan. Kang Farhan, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Sama-sama. Kita kasih tepuk tangan dong, lolos DPR loh. Terima kasih. Lolos DPR. Tapi seingat saya, ketertarikan Kang Farhan sama politik itu kan memang sudah cukup lama ya? Udah lama, tapi baru punya nyalinya setahun ini. Ngumpulin nyalinya yang lama? Ngumpulin nyalinya yang lama. Kenapa? Apa yang ditakutkan? Takut gagal. Takut gagal, jadi tahun berapa ya, Mas Tanto pertama kali nyalek tahun berapa ya? 2000. Tanto Yahya ya? 2000. Dia bilang, Tuhan gabung yuk gitu. Oke, begitu saya pelajari, gila serem banget gitu. Terus ketika teman saya, sahabat saya sendiri Niko jadi caleg juga, saya cuma berani dukung dari belakang. Terus Ridwan Kamil, adik kelas juga jadi wali kota, cuma bisa dukung dari belakang. Pak Jokowi jadi presiden cuma bisa dukung dari belakang. Terus akhirnya... Jadi suntikan keberanian itu ketika akhirnya mau maju itu dari siapa? Istri. Istri? Dari istri. Jadi kurang berani. Tapi kenapa tertarik politik? Karena lewat politik kita bisa berbuat banyak. Politik itu persis seperti golok. Kalau dipegang sama orang baik, membelah bambu. Kalau dipegang sama orang jahat jadi buat ngerampok. Gitu loh. Dan maunya Farhan yang jadi belah bambu? Belah bambu dong. Arti kata sebenarnya bukan kiasan ya. Amin, amin. Tapi saya ingin tahu deh, bekal selama ini berkiprah di dunia industri hiburan bertahun-tahun, apa kira-kira bekal utama? Karena kan kemudian orang kerap kali memandang sebelah mata nih. Iya. Wah, bisa apa sih? Ah, cuma aji mumpung, cuma main ngetop. Iya. Apa sih sesungguhnya bekal yang selama ini sudah dikumpulkan yang akan membuat Farhan dan Krisdayanti menjadi politikus yang berbeda? Di dunia hiburan itu kita terbiasa harus langsung akrab dengan orang yang baru pertama kali ketemu. Itu jadi modal utama. Karena sama dengan ketika kita kampanye, datang ke sebuah daerah, belum pernah ketemu, belum tentu orang itu juga kenal, kita yang sok ramah, sok baik. Dan itu sudah biasa kita lakukan gitu. Dan kalau sampai ada yang nggak kenal gitu, udah biasa juga. Karena nggak seluruh Indonesia kenal kita gitu. Jadi kalau kita datang ke bahkan sebuah kecamatan yang kalau di Bandung tuh emang kecamatan tempat saya tinggal, belum tentu orangnya kenal juga sama saya. Kita tanya, kenal nggak? Itu tim kampanye saya. Bu, kenal nggak Bu ini Bu? Pak Farhan Bu, presenter. Terus gini. Enggak gitu, jangan sakit hati, ya udah kalau gitu kenalan. Persis kata-kata Yanti tadi, kenalan yuk kalau gitu nepangkeun abdi Farhan, abdi badai jadi caleg gitu. Cuman nggak enak kadang jawabannya gini, oh caleg ada kali suka digituin. Iya. Selalu kemudian ada embel-embel minta itu ya? Iya, karena itu ternyata kebiasaan yang dibangun dan menurut saya itu salah banget. Jadi kemarin habis berapa? Habis-habisan. Habis-habisan. Nominal mau sebut nggak? Apa? Kades habis berapa kemarin? Ayo dong, harus jujur di awal. Laporan itu aja. Kalau Ya, untuk- berdasarkan laporan sih. Di atas berapa M? 2 untuk semua Proses dari awal sampai dari 2M. dari awal sampai akhir untuk logistik dan lain-lainnya. 2M. Ya. Kang Farhan? Kalau logistik sekitar hampir 300 juta, tapi untuk operasional yang sangat mahal. Ya operasional. Sangat mahal tuh berapa? Di atas 1,5 sih. 1,5. Jadi rata-rata 2M. Karena Ya. kalau saya karena memang juga harus naik pesawat ke Malang Raya ke Oke. Malang. Jadi memang mahal jadi caleg Iya, itu. iya. Jadi Mahal. anggota DPR mahal. Harus mahal. Mahal. Harus Jangan mahal. so mahal. Dan Harus untuk mahal. apa sih bayangannya, soal sudah duduk di DPR, bayangannya apa sih Kang Farhan? Apa yang mau dilakukan? Sekarang sudah insya Allah akan dilantik nih, apa yang mau dilakukan? Mengembangkan kemampuan nahan ngantuk. Gitu?
Terus kayak Cepopong tanyain. Sepinter-pinternya orang DPR, saya hebat-hebatnya sebagai seorang legislator, ketangkep sekali aja sama kamera lagi tidur di ruang sidang, selesai hidupnya. Jadi itu yang pertama mesti dibangun. Kedua, membangun juga kebiasaan bahwa kita adalah bersih dan suka melapor. Segala-galanya, termasuk masalah keuangan. Saya baru tahu ternyata, dari sejak tahun 99 kita pemilihan langsung anggota DPR RI sampai hari ini, hanya ada satu orang anggota DPR RI yang melaporkan semua pengeluarannya ke BPK itu dan ke Sekjen itu secara lengkap. Gitu. Dan dari orang itu saya langsung belajar bagaimana cara menyusunnya, dan orang itu yang ngajarin saya waktu saya nyoba masuk pilkada di Bandung 2017, dia bilang gini, jangan lo jangan langsung pilkada dulu. Mana dong bos? DPR dulu. Orang itu siapa? Ada sih. Saya boleh tebak nggak? Boleh. Basuki Cahayapurnama? Ih, tahu aja wartawan mah ya, hebat. Saya mau ke Cepopong dan Kang Kodari. Mereka ini akan dipandang sebelah mata, itu yang akan terjadi, Mas Kodari? Ya saya kira memang itu resiko yang harus ditempuh ya dengan sangat berat dan tabah oleh Yanti dan Kang Farhan. Karena memang berkembang image bahwa ya artis yang menjadi anggota DPR itu notabene lebih banyak dilamar ketimbang melamar. Ya, jadi ini harus diperjelas dari dua ini, siapa yang melamar, siapa yang dilamar. Apakah melamar partai atau dilamar partai. Biasanya kalau dilamar partai itu statusnya vote getter. Jadi untuk memperoleh suara. Jadi azas manfaatnya itu di depan, bukan di belakang gitu. Ngantuk nggak ngantuk nggak urusan lagi. Yang penting di depan sudah membawa suara begitu. Tetapi dalam kasus Yanti dan kasusnya Farhan, menurut saya barangkali kasusnya bisa berbeda ya. Karena dua orang ini, saya orang yang menonton Yanti semenjak pertama kali muncul di Asia Bagus. Karena kami kurang lebih satu usia ya. Kalau Kang Farhan, mohon maaf saya jarang nonton. Jangan tersinggung. Latihan dimulai dari saat ini. Saya justru pertama kali latihan dihempaskan mental saya tuh di kantornya Indobarometer. Oh gitu. Jadi suatu hari di bulan Maret apa April 2017, saya survei di dapil saya sendiri di Kota Bandung dan Cimahi tercinta itu sama Indobarometer, dibilangnya gini, Mas Farhan jangan sedia. Kenapa? Jeblok banget. Survei pertama. Survei pertama. Iya. Waktu itu Kang Farhan mau maju calon wali kota calon kepala daerah kalau tidak salah. Dan saya kira waktu itu Basuki Cahayapurnama memberikan saran yang tepat ya. Jadi prosesnya dimulai sebagai anggota DPR. Tapi dua orang ini, kembali ke poin di depan tadi, menurut saya adalah contoh dua orang yang sangat berdedikasi dengan profesinya dan betul-betul bekerja keras. Saya kira kalau Yanti orang selalu mengatakan beliau sangat maksimal untuk menjalankan profesinya. Dari segi penampilan di atas panggung maupun di luar panggung. Di dunia nyata maupun di dunia maya, semuanya pol begitu. Nah, dan Kang Farhan juga sebagai presenter menurut saya salah satu presenter terbaik yang pernah kita miliki ya. Dan itu kualitas penting untuk wakil rakyat. Sangat. Jadi kita bisa berharap bahwa dua orang ini dalam 5 tahun ke depan akan sangat berdedikasi dengan profesi barunya sebagai anggota DPR. Amin. Dan jangan dikhianati apa yang sudah dijalani selama ini, bahwa Anda berdua itu adalah cream of the crops dari profesi Anda masing-masing. Dan tunjukkan itu di DPR, di Senayan, di rumah baru Anda yang sekarang. Oke. Terima kasih, Mas Kodari. Kita akan lanjutkan, nanti saya akan ke Cepopong, tapi kita harus break dulu karena setelah ini saya juga akan undang beberapa muka baru DPR yang lain dari latar belakang yang berbeda. Setelah pariwara, jangan kemana-mana, tetap di sini.